bagaimana mengagendakan bacaan Quran secara positif dan efektif sehingga bisa berhasil saat sampai di akhir periode Ramadan. Teman-teman, ada beragam cara yang dilakukan masyarakat. Terkadang juga sesuai dengan tradisi dan kebiasaan di beberapa tempat. Ada yang berkumpul dengan halaqah, ada kajian untuk ibu-ibu khusus membaca Al-Quran. Bagus. Ada para ayah berkumpul untuk membaca Al-Quran. Bagus. Di sini ada dua hal yang digarisbawahi dalam hadis yang dimaksudkan. Baik itu bacaan ataupun juga pengkajian pun demikian dengan hafalan, selalu garis utamanya adalah ada guru yang membimbing. Sehingga dalam hadis ini diberikan penekanan Jibril alaihissalam memberikan pengajaran kepada Nabi. Hina yalqahu Jibril alaihissalam fayudarisuhul Quran. Ketika Jibril alaihissalam menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Nah, memberikan pengajaran artinya ada murid, ada guru. Mendapatkan pengajaran dari murid kepada guru. Ini memberikan sebuah kesan yang sangat kuat bahwa yang dituntut dalam Islam, dituntut dari Al-Quran bukan berapa banyak harus dihatamkannya. Nabi bisa saja menghatamkan selama periode Ramadan 5 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali, seorang Nabi, Rasul. Tapi tentu alasan pertamanya, jika beliau menghatamkan dengan durasi tertentu, maka itu akan menjadi sunnah, sehingga tidak ditunjukkan banyaknya khatam, sehingga tidak memberikan beban kepada umat di kemudian hari. Seakan-akan kalau khatam 10 kali, sunnahnya mesti 10 ya. Jadi batasan satu memberikan kesan setidaknya khatam, tapi itu pun memberikan sebuah isyarat kualitas. Satu berkualitas, satu ada guru. Jadi kalau belum bagus betul bacaannya, belum pandai betul membacanya, maka dianjurkan yang diberikan penekanan adalah kualitasnya. Baca Quran, di depannya ada guru, dia menyimak apakah benar bacaannya. Kalau benar, teruskan. Kalau kurang benar, perbaiki. Maka ketika ia mencoba untuk belajar dengan pola demikian, hadis lain mengatakan setiap hurufnya digandakan 2 kali lipat. Walladzi yatata'ata wa huwa syaqqun 'alaihi fa huwa falahu ajran. Orang yang berusaha membaca Al-Quran dengan benar sehingga bahkan lisannya mesti terbata-bata dibimbing, maka dia diberikan 2 kali pahalanya. Bila setiap hurufnya 10 kali 2 ya, dibacakan misal alif lam mim, diperbaiki mim ya, dia baca sekali lagi. Nah, dari bacaan pertama itu sudah mendapatkan 2 kali pahala. Pahala pertama dari huruf yang dibaca, pahala kedua kesungguhannya untuk membaca supaya menjadi benar. Jadi kalau satu huruf 10, alif lam dan mim 3 huruf, standar 3 kali 10 itu 30, kalikan 2 lagi, bisa 60 dia dapatkan. Nah, ilmu ini penting supaya tidak merasa pesimis. Wah, ini pengen cepat khatam, selesai. Sementara yang dihatamkan belum tentu benar bacaannya. Jadi, kalaupun ada kajian ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun remaja membaca Quran, disertai dengan guru yang menyimak, walaupun 1 hari dapatnya 1 halaman misalnya, tapi bacaannya benar, pahalanya bisa 2 kali lipat. Nah, jadi ini bagian pertama yang dituntut adalah benarnya bacaan, sehingga benar dilafadzkan ya, benar dihadirkan, dan benar ketika ditampilkan dalam ibadah-ibadah yang lain, semacam sholat khususnya. Ini bagian yang pertama, adanya guru dengan murid. Yang kedua, jika memang bacaan sudah baik, dipastikan sudah benar, sudah pernah disetorkan kepada guru untuk disimak, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bagus bacaannya secara tajwid, bukan hanya madnya, wakaf ibtidanya ya, tapi juga sampai kepada gharib muskilahnya. Hal-hal yang tidak umum untuk dibacakan. Ada yang biasanya alaihi, satu tempat dibaca alaihu. Kapan ana dibaca pendek, kapan ana dibaca panjang. Ya, kapan misalnya kita baca i, kapan dibaca e, seperti bismillahi majreha. Sudah dikuasai ini semua, maka yang seperti ini silahkan
semangat membaca dengan target menghatamkan. Ya, saya pengen khatam misalnya 3 kali selama Ramadan. Silahkan bagi 3 periode. 10 hari pertama itu bisa digunakan untuk 1 kali khatam. Jadi 1 hari bisa 3 juz, hari kedua 6 juz, 10 hari selesai 30 juz. Saya ingin menghatamkan misalnya setiap pekan saya bisa hafal Al-Quran dalam konteks membaca khatam. Ya, boleh, silahkan. Bisa dibagi misalnya dari Sabtu ketemu Kamis 6 hari. Per harinya bisa 5 juz, 5 kali 6 30. Jumat diisi untuk berdoa, sehingga periode Ramadan setidaknya bisa khatam sebanyak 4 kali. Demikian seterusnya. Ya. Jadi setiap apa yang kita bacakan dalam bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan memberikan sebuah nilai tersendiri ketika semua itu kita tujukan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, agenda membaca Al-Quran, agenda berinteraksi dengan Al-Quran adalah di antara agenda terpenting yang langsung ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama periode Ramadan. Kedua, catatan pentingnya, membaca Al-Quran bukan sekedar bagaimana kita menyelesaikan bacaan, tapi lebih ditekankan bagaimana bacaan itu memiliki kualitas yang baik. Dipastikan bacaan kita benar. Bila belum mampu membaca dengan baik, maka yang terbaik hadirkan guru untuk membimbing, dan tidak perlu merasa sungkan, karena hadis yang ditampilkan pun Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setiap bacaan yang kita bacakan berlipat pahalanya dan menghadirkan nilai-nilai kebaikan yang berbeda jauh dengan bulan-bulan selainnya.